Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam, hanya saja kita sumber daya manusianya masih belum tersentuh secara merata dari sisi edukasi dan pengetahuan bisnis. Saya 2 bersaudara, ya. Saya anak terakhir. Kalau pendidikan dari sejak kecil, kedua orang tua saya menuntut saya untuk menjadi anak-anak yang mandiri, termasuk kakak saya. Karena kami bukan dari keluarga yang berada, alhamdulillah kami dari keluarga yang sederhana namun cukup. Jadi ketika mulai kecil, saya menginginkan sesuatu terkait hal-hal yang material. Dari orang tua selalu men-challenge, ya, kita pakai bahasa challenge ya. Jadi selalu men-challenge, oke, berapa kamu bisa saving dari uang saku kamu setiap hari? Nanti kurangnya berapa, dari orang tua akan mengcover sisanya. Nah, jadi hal-hal demikian itu kita dibentuk sebuah habit bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, you have to go for it. Nah, saya memang mungkin dari kecil itu punya passion di bisnis ya. Jadi memang pada saat saya itu SD sudah sering kena tegur kepala sekolah karena membawa barang dagangan di sekolah gitu ya. Jadi ketika anak sekolah punya uang saku 50 perak, saya itu sudah pegang uang 500 pada saat itu. Nah, akhirnya berkembang sampai dewasa. Nah, saya banyak digembleng di posisi saya pada saat kerja sebagai sales ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi saya ada pengalaman sekitar 5,5 tahun di pelabuhan. Saya banyak menghandle kargo-kargo ekspor dan impor. Saya banyak bertemu dengan klien-klien foreigner. Nah, akhirnya di situ kinerja saya cukup mendapatkan atensi dari perusahaan-perusahaan asing yang memang melakukan trial bisnis di Indonesia. Nah, sembari saya masih incas sebagai profesional, saya mendapatkan PO, ya, PO untuk melakukan ekspor. Nah, akhirnya kesempatan itu menurut saya luar biasa. Saya ambil dan akhirnya saya mendirikan CV. Nah, dari situ secara bertahap dan signifikan, ya tentu saja tidak langsung berjalan mulus ya. Jadi di 3 tahun pertama saya merasakan babak belur karena kebetulan bidang usaha yang saya geluti ini adalah di bidang tambang, yang mana dunianya sangat kontras dan tidak bisa lepas dari regulasi. Nah, dari experience sebagai marketing di bidang logistik, akhirnya merambah ke dunia tambang. Dari yang awalnya tidak punya lokasi tambang, akhirnya menjadi alhamdulillah punya lokasi usaha sendiri, hanya sayangnya ada di luar pulau Nusa Tenggara Timur. Nah, kira-kira demikian. Kalau prestasi pada saat dulu memang saya sering atau reguler mengikuti event-event kewirausahaan untuk mendapatkan award. Karena itu merupakan rekor atau merupakan prestige khusus ya, yang setidak-tidaknya akan dapat nilai plus dari para buyer. Jadi kami sebagai newcomer atau istilahnya woman entrepreneur yang benar-benar start from zero, bukan warisan orang tua ya. Saya bukan anak pejabat. Tentunya saya harus mengupayakan ada semacam pengakuan-pengakuan dari lembaga-lembaga lain tentang prestasi kewirausahaan saya.
Jadi diantaranya saya pernah menang juara pertama dan perwakilan Jawa Timur untuk Wirausaha Muda Mandiri tahun 2013. Kemudian Ernst & Young, saya masuk di finalis ya, itu seluruh Indonesia tahun 2014. Kemudian kalau lomba-lomba yang sebelumnya itu lebih relate ke beauty contest ya, semacam Cak Daning, kemudian Model Indonesia atau Putri Indonesia Jawa Timur, itu pada saat saya masih sebelum menikah gitu. Nah, ini untuk di politik saya masih prematur. Masih prematur. Di dunia yang saya geluti itu memang sangat kontras dan tantangannya luar biasa, menuntut kita untuk kerja sedikit ekstrim karena selain berhubungan dengan orang-orang native di luar pulau yang mana ada shock culture, bahasa yang tidak sama, kemudian fasilitas infrastruktur yang sangat tidak memadai, baik air, lampu, kemudian akses jalan, lalu perbedaan keyakinan ya, dan kesehariannya itu tantangannya luar biasa. Itu dari sisi daily basis. Sedangkan dari sisi regulasi kita banyak dihadapkan dengan perubahan peraturan di pemerintahan yang akhirnya impact-nya ke bisnis ini sangat ekstrim. Jadi dibutuhkan karakter yang sangat-sangat kuat ya, mental yang luar biasa untuk bisa survive dan mampu untuk develop the business. Dari 16 tahun pengalaman saya di dunia tambang, potensinya luar biasa karena kebetulan Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam. Hanya saja kita sumber daya manusianya masih belum tersentuh secara merata dari sisi edukasi dan pengetahuan bisnis. Jadi mereka masih mempunyai pemahaman konvensional yang membenturkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan adat. Itu yang pertama. Jadi sangat disayangkan tidak ada sosialisasi yang masuk door to door atau semacam pembekalan ke area-area yang sebenarnya sangat berpotensi sebagai penghasil komoditi tertentu, yang mana dari setiap perolehannya itu kan ada royalti yang masuk ke rekening negara dengan angka yang tidak sedikit. Untuk anak muda, saya harap mereka lebih punya awareness tentang passion, kemudian harus mampu mengukur kapasitas diri bahwa mereka ini lebih punya strong point sebagai eksekutor atau sebagai profesional. Dua-duanya punya masa depan yang amazing. Bukan berarti adalah bahwa income seorang entrepreneur itu jauh lebih besar atau sebagai profesional itu berarti Anda dalam zona nyaman, tidak juga. Yang terpenting adalah ketika kita mampu menentukan our own path supaya tidak mengambang, jangan sampai kita sudah mengambil keilmuan tertentu tapi menjadi waste, tidak digunakan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu ini hati ada di tempat lain. Masih ada banyak keinginan yang harusnya saya masih bercita-cita A, tapi saya ada di B. Nah, ini kan usia-usia yang kita terjebak di pola pendidikan yang pada saat dulu saya mengalaminya bahwa yang terpenting itu adalah ranking. Bener ya? Nah, sedangkan kita sekarang tahu banyak anak teknik mesin tapi buka kafe. Banyak anak
jurusan sastra tapi dia mungkin training atau magang di tempat lain yang mungkin tidak berkorelasi dengan studinya. Nah, jadi apalagi kemarin setelah kita dilanda COVID ya, banyak sekali data-data atau acuan atau kondisi-kondisi yang awalnya sudah dianggap punya standar konvensional itu menjadi berubah. Semua dari sisi usia ataupun jenis kelamin dituntut untuk mampu survive, mandiri, dan mempunyai pendapatan. Jadi saya harapkan anak-anak muda ini punya jiwa entrepreneurship. Dan kalau saya sebagai wanita, saya sangat berharap sekali para ibu-ibu ini mendapatkan edukasi atau pembekalan sampai merata ya di seluruh lapisan agar mereka tidak terjebak dalam situasi ekonomi, akhirnya melakukan pilihan-pilihan yang salah, seperti misalnya karena terhimpit situasi ekonomi karena suami dipecat, PHK, karena perusahaan terdampak COVID, akhirnya mereka ikut agen TKI yang tidak jelas, ikut agensi yang misalnya bekerja di perkebunan sawit tapi ternyata di sana mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Nah, itu kan karena terhimpit masalah internal, tapi mereka tidak diberikan pembekalan atau wadah sehingga mereka buta untuk melangkah lebih lanjut. Sebenarnya mereka ini punya kemampuan, hanya tidak ada monitor yang maksimal gitu. Jadi sangat disayangkan kan berita-berita TKI yang disiksa itu kan sangat miris gitu.